Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian berpikir bahwa negara Indonesia berbatasan dengan negara lain? Ternyata negara Indonesia berbatasan dengan negara lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Negara yang menjadi tetangga kita ini masuk dalam satu kawasan yang disebut dengan kawasan Asia Tenggara. Ternyata negara-negara di kawasan Asia Tenggara saling bekerja sama dan menjalin hubungan baik antar negara. Kerjasama tersebut diwadahi dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi berikut ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu: pertama, peserta didik mampu menjelaskan sejarah dan tujuan didirikannya ASEAN. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis bagaimana kondisi keuangan negara Indonesia. ASEAN atau kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations merupakan organisasi kerjasama regional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok yang diprakarsai oleh 5 negara. Terbentuknya ASEAN ditandai secara resmi dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh kelima negara, yaitu wakil dari Thailand bernama Tanat Koman, dari Singapura yaitu S. Rajaratnam, dari Malaysia yaitu Tun Abdul Razak, dari Indonesia ada Adam Malik, dan dari Filipina ada Narcisco Ramos. Adanya organisasi ASEAN ini diharapkan dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, sehingga terhindar dari perpecahan. Sampai saat ini, total negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang bergabung di organisasi ASEAN yaitu ada 10 negara. Ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, Filipina, dan Brunei Darussalam. Tujuan berdirinya ASEAN berdasarkan Deklarasi Bangkok yaitu: pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara. 3. Bekerja sama untuk mendirikan industri dan memperluas perdagangan internasional. 4. Meningkatkan kerjasama untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, teknik, ilmiah, dan administrasi negara. Dan yang terakhir, memelihara kerjasama dengan organisasi regional maupun organisasi internasional. Indonesia adalah salah satu negara pendiri organisasi ASEAN. Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga memiliki bentang alam yang sangat beragam. Perbedaan bentang alam setiap pulau di Indonesia mendorong terbentuknya pola kehidupan yang khas. Kekhasan tersebut dapat dilihat dari suku bangsa, bahasa, agama, dan kegiatan ekonomi penduduknya. Berikut karakteristik negara Indonesia secara umum. Yang pertama yaitu mengenai identitas negara. Nama resmi yaitu Indonesia, ibu kotanya yaitu Jakarta, pemerintahannya Republik, kepala negara Presiden, kepala pemerintahan Presiden, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, agama resmi yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Suku bangsanya yaitu sekitar 1.340 suku bangsa. Penduduknya mencapai 267 juta jiwa. Mata uangnya berupa rupiah. Hari kemerdekaannya yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Dan lagu kebangsaannya yaitu Indonesia Raya. Selanjutnya yaitu keadaan alam negara Indonesia. Berdasarkan letak astronomisnya,
Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan letak geografis Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas-batas wilayah negara Indonesia yaitu sebagai berikut. Di bagian utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina. Di bagian timur, Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sedangkan di bagian selatan, Indonesia berbatasan dengan Australia, Samudra Hindia, dan Timor Leste. Dan di bagian barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan negara India. Selanjutnya yaitu letak geologis Indonesia. Berdasarkan letak geologisnya, Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Ketiga lempeng tersebut masih aktif bergerak. Akibatnya, Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana gempa, tsunami, dan erupsi gunung api yang cukup tinggi. Yang selanjutnya yaitu iklim. Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu yang pertama ada iklim musim. Terjadi karena dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu, yaitu setiap 6 bulan sekali. Yang selanjutnya yaitu iklim laut. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan, Indonesia memiliki iklim laut. Luasnya wilayah samudra dan lautan yang mengelilingi Indonesia serta tingginya suhu udara mempercepat proses penguapan, sehingga mengakibatkan terjadinya hujan. Yang terakhir yaitu ada iklim tropis. Terjadi karena Indonesia berada di daerah garis khatulistiwa yang menyebabkan intensitas curah hujan dan penyinaran matahari di Indonesia relatif tinggi sepanjang tahun. Yang selanjutnya yaitu ada keadaan perairan. Sebagian besar wilayah Indonesia berupa perairan. Wilayah perairan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu perairan darat dan perairan laut. Perairan laut meliputi seluruh wilayah lautan di Indonesia, sedangkan perairan darat mencakup sungai, danau, rawa, dan air tanah. Indonesia juga memiliki sumber daya kelautan yang melimpah. Hasil laut Indonesia meliputi perikanan, mutiara, rumput laut, terumbu karang, mangrove, maupun tambak garam. Berikutnya yaitu bentang alam. Contohnya yaitu Gunung Jayawijaya dari Papua, Gunung Bromo dari Jawa Timur, Gunung Krakatau dari Lampung, serta pantai-pantai di Indonesia. Yang kedua yaitu bentang alam perairan. Contohnya yaitu ada perairan Raja Ampat dari Indonesia Timur. Selain itu ada ilustrasi bentang perairan seperti ambang laut, dangkalan, lubuk laut, palung laut, dan gunung laut. Yang selanjutnya yaitu penduduk. Berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 269,6 juta jiwa. Indonesia masih dalam era bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibanding jumlah penduduk tidak produktif. Setiap suku di Indonesia memiliki budaya yang khas seperti bahasa daerah, pakaian adat, upacara adat, tarian adat, dan sebagainya. Budaya khas setiap suku menambah khasanah budaya bangsa Indonesia. Keragaman tersebut memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia. Kebudayaan Indonesia menjadi jati diri bangsa dan daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Yang selanjutnya yaitu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun ke tahun
tahun selalu mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi dunia atau melemahnya respon pasar terhadap kebijakan ekonomi. Namun, posisi Indonesia sangat strategis, yaitu berada pada jalur silang perdagangan dunia. Posisi tersebut menyebabkan Indonesia aktif dalam perdagangan internasional, baik dalam kegiatan ekspor maupun kegiatan impor. Komoditas ekspor utama Indonesia meliputi minyak dan gas bumi, hasil hutan, tekstil, serta hasil pertanian dan peternakan. Sedangkan komoditas impor meliputi perlengkapan industri, farmasi, kimia, serta barang elektronik dan otomotif. Berikutnya yaitu sumber daya alam. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Keberadaan gunung api di Indonesia berperan besar dalam pembentukan tanah sehingga menjadi subur. Wilayah-wilayah di lereng gunung api biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Selain itu, Indonesia juga kaya akan hasil tambang. Berikut persebaran barang tambang di Indonesia. Yang pertama, minyak bumi. Ada di Pulau Sumatera seperti Aceh, Riau, dan Muara Enim, dan ada di Pulau Jawa yaitu di daerah Cepu dan Surabaya. Batu bara yaitu ada di Pulau Kalimantan, timah di Pulau Bangka, Singkep, dan Riau, emas dan tembaga di Papua, biji besi di Cilacap, Lampung, dan Derawan, serta intan di Martapura atau Kalimantan Selatan. Yang terakhir yaitu mengenai kerjasama negara Indonesia. Setiap negara saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Indonesia berinteraksi dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam berbagai bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara lain itu ada 3, yaitu kerjasama bilateral, regional, maupun multilateral. Contoh kerjasama bilateral yaitu kerjasama Indonesia dengan Singapura. Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura dan mengimpor barang elektronik dari Singapura. Contoh kerjasama regional yang melibatkan Indonesia yaitu ASEAN. Kerjasama Indonesia dalam ASEAN dilakukan dalam berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Sedangkan contoh kerjasama multilateral yaitu Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara yang tergabung dalam PBB dan GNB. Baik anak-anak, demikian materi pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat dan terus rajin belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.